Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat hari ini kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana rahman dan rahimnya Allah kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang menyampaikan kepada kita tentang keistimewaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana penerapan dan penetapan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala inna Allah kataba al-hasanati wa bayyana dhalik wa kataba sayyiati wa bayyana dhalik fa in hamma bil hasanati falam ya'malha kataba Allahu lahu hasanatan wahidah in hamma bil hasanati fa'amilaha kataba Allahu lahu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'atin ila ad'afin katsira wa in hamma bis sayyi'ah falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan wahidah wa in hamma bis sayyi'ah fa'amilaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dan mengajarkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, dan Allah pun sudah menjelaskan kepada kita jalan-jalan keburukan. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari kalian, kata Rasul, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamma bil hasanah, dia mempunyai niat baik, dia berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan baik, namun dia belum melakukan perbuatan tersebut karena alasan-alasan uzur syar'i, maka sungguh, kata Nabi, walaupun dia belum mengerjakan perbuatan tersebut dan dia punya niat baik, orang ini telah dicatatkan satu pahala yang sempurna. Kalau seandainya ada dari umatku, kata Nabi, dia punya niat baik, kemudian dia kerjakan perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicatatkan pahala baginya 10 sampai 700 kali lipat. Dan kalau ada orang yang berniat untuk melakukan kejahatan dan kezaliman, kata Rasulullah, kemudian dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut karena Allah, orang ini pun dicatatkan satu pahala yang sempurna. Dan kalau ada orang yang berniat dengan niatan tidak baik, kata Rasulullah, kemudian dia kerjakan perbuatan tersebut dengan kesadaran, bukan karena ketidaktahuan, bukan karena berdiri karena kejahilan dia, dengan sengaja dia lakukan perbuatan tersebut, dia tahu itu dosa, dia tahu itu ada sebuah kesalahan, dia sadar itu ada sebuah pelanggaran, syahwat dan hawa nafsunya mengalahkan akal sehatnya, maka orang tersebut, kata Nabi, baru dicatatkan satu dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat hadis ini, bagaimana penerapan dan penetapan pahala untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berpihak kepada kita. Orang punya niat baik, dia berkeinginan misalnya ingin melaksanakan ibadah haji, namun antrian haji itu begitu panjang, orang ini telah dicatatkan pahala haji dengan sempurna. Orang punya niat baik, namun dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut karena alasan-alasan syar'i yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan tersebut, tetap dicatatkan satu pahala yang sempurna. Tapi ketika niat baik tersebut dia lakukan, dia kerjakan perbuatan tersebut, maka hasilnya pahala yang dia dapatkan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau ada orang yang berniat dengan niatan tidak baik, kata Nabi SAW, kemudian dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut
Karena Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir kalau seandainya dia melakukan perbuatan tersebut kemudian diwafatkan oleh Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tersadarkan dia, ingat dia, orang ini kata Nabi SAW dicatatkan satu pahala yang sempurna. Tapi ketika dia berniat dengan niatan tidak baik, kemudian dia lakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran, maka baru dicatatkan satu dosa. Penerapan dan penetapan pahala sangat berpihak kepada umat Rasulullah SAW. Dan ini salah satu keistimewaan umat Nabi SAW. Karena orang melakukan kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau ada orang yang membaca kalimat tahmid, alhamdulillah, dia baca kalimat tasbih subhanallah, dia ucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak satu pahala yang dia dapatkan, minimal 10 sampai 700 pahala. Boleh jadi ada orang yang baca subhanallah kemudian dia mendapatkan 700 pahala. Bayangkan untuk mengejar timbangan kebaikan, orang tersebut mungkin di hari itu harus berdusta sebanyak 700 kali, baru timbangan kebaikan dan dosa dia itu berimbang. Bagaimana tidak kita katakan mulianya, istimewanya umat Nabi SAW. Dia lakukan, dia dapatkan minimal 10 pahala. Datang kita ke masjid ini melaksanakan ibadah Jumat, minimal 10 pahala, bahkan ada yang mungkin sampai 700 pahala didapatkan. Tergantung bagaimana kualitas hadirnya kita pada saat kita melaksanakan, ketika kita mendengarkan khutbah Jumat. Mulianya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Sehingga pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang akan masuk surga, kata Rasulullah, mereka akan bersaf-saf sebanyak 120 saf, kata Nabi. Dari 120 saf yang akan masuk ke dalam surga itu, kata Rasul, 80 safa min ummati, kata Nabi. 80 saf, 80 barisannya ada pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2/3 penduduk ahli surga, kata Rasulullah, itu umatku, kata Rasul. Karena penerapan dan penetapan pahala sangat berpihak kepada kita. Ini salah satu keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril dzunubil mu'minin innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakal majd wa lakal thana wa lakal kafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka jannataka wa ridhaka wa na'udzu bika minan nar wa sakhatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana wa la takilna ila nafsina tarfatal 'ain abada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.